wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, amma ba'du. Terima kasih Allah, terima kasih teman-teman yang sangat saya hormati Bapak Minardi Yuwono selaku Kepala SMP Negeri 1 Jatiroto, yang saya hormati Ibu Tri Handayani sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang, dan Bapak Ibu peserta diskusi visi dan prakarsa perubahan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini, insya Allah ruangan yang penuh dengan barokah, karena niatan untuk mendiskusikan impian dari Bapak Ibu guru terhadap murid-murid yang ada di sekolah ini. Shalawat wassalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman ilmiah seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini Bapak Ibu, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan oleh Ibu Tri Handayani, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca dulu kitab, dengan harapan acara ini berjalan dengan lancar. Semua yang kita bahas bisa membawa perubahan untuk SMP Negeri 1 Jatiroto, bisa meraih ke depan menjadi lebih baik lagi, baik Bapak Ibu gurunya maupun murid-muridnya. Alhamdulillah wa kulli amalin shalih bi ridwallahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Jatiroto kepada Bapak Minardi Yuwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Asari selaku PP, kemudian yang saya hormati Ibu Tri Handayani selaku CGP Angkatan 10 beserta rekan-rekan, Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Jatiroto. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua tentu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita seluruhkan syafaat di hari kiamat. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Sadi selaku PP di sekolah kami. Ya, sebetulnya kondisi sekolah kami. Mohon maaf Pak Sadi, saya turun lebih pagi. Mohon maaf sekali karena hari ini kebetulan ada pertemuan dengan KS yang rencananya akan dihadiri oleh Pak Kadin. Jadi kami sungkan kalau datang terlambat dan ketika Pak Kadin ada, tapi saya mohon izin kalau terlambat. Oke, saya selaku penanggung jawab di sekolah ini, mulai awal pendaftaran selalu mendukung Bu Tri Handayani ketika mendaftar menjadi CGP. Alhamdulillah
lulus tentu saja berkat dukungan dari rekan-rekan semuanya di keluarga besar SMP 1 Jatiroto, karena mulai angkatan pertama sudah ada CGP yang sudah lulus, kemudian angkatan angkatan 7, kemudian angkatan 10, angkatan 11 Bu Fitri, mudah-mudahan selanjutnya ini Bu si muda-muda ini Bu Malia, kemudian ya kalau Bu Erna sudah dari aja guru potensial aja, apa CKS-nya sama Bu Laili. Jadi sejak awal kami sangat mendukung untuk Bu Putri dan teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini, khusus untuk Putri. Mulai awal saya gini, siapa tahu dengan terbitnya atau lulus menjadi guru penggerak, ada perlakuan khusus terhadap Bu Putri terkait dengan status kepegawaian. Siapa tahu kan nih, ternyata memang berpengaruh nih. Tadi Pak Asari bercerita CGP angkatan pertama itu sudah banyak untuk di lembaga negeri itu sudah istilahnya terjaring ke P3K. Cuma yang dari Depak ini, mudah-mudahan segera menyusul juga Pak Asari ini, karena memang seleksi CGP itu ya lebih sulit daripada seleksi CKS. Ini kalau saya bandingkan nih, kalau CKS hanya beberapa atau 1 minggu ini kalau saya alami dulu ini. Sedangkan CGP sampai 6 bulan, ini luar biasa. Jadi sekali lagi saya selalu berkomitmen kepada Putri, selalu memberi support semangat, termasuk konco-konco semua, konco-konco semua selalu mendukung kegiatan dari Bu Putri Handayani. Mudah-mudahan ya tidak ada kendala pada proses CGP-nya, dan nanti di akhir pelatihan lulus dengan pendidikan yang baik tentunya. Sekali lagi selamat Putri mengikuti pendampingan pada ini, dan juga kepada Pak Asari selamat datang, dan mohon maaf manakala dalam penyambutan kami tadi ya ada kekurangan, mohon maaf, baik penyambutan maupun tempat untuk kegiatan ini. Cukup dari kami. Saya Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ayu atas sambutannya, mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan yang ada di sini. Selanjutnya, kalau saya bahasakan diskusi formal, ngobrol santai. Jadi selanjutnya ngobrol santai terkait apa yang sudah dipelajari oleh Putri, kemudian nanti mendiskusikan tentang impian murid, impian guru terhadap murid di sekolah ini, kemudian nanti direfleksikan dengan visi sekolah, baru nanti kita mencari perilaku-perilaku positif apa yang perlu ditingkatkan untuk mewujudkan visi sekolah. Sebelumnya langsung saya serahkan ke Putri. Terima kasih Pak Azhari sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelum tadi istilahnya Pak Azhari ngobrol santai dimulai, izinkan saya membacakan puisi, sebuah puisi. Saya peruntukkan, ini pertama kali saya membaca puisi. Saya beranikan dan saya dedikasikan untuk Bapak Ibu guru semuanya, karena Bapak Ibu semuanya termasuk orang tua saya di sini, kemudian juga teman, saudara dan semuanya. Saya ingin sama-sama membangkitkan kembali motivasi untuk terus melakukan perubahan atau ke arah yang lebih
melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung Merapi, Semeru, Merbabu, Tangkuban Perahu, Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup anginnya sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika saya ini baru pertama kali membacakan puisi. Semoga terinspirasi dari puisi tersebut. Saya sendiri pribadi sangat tersentuh dengan puisi tersebut dan saya semakin termotivasi untuk menuntaskan pendidikan saya di guru penggerak ini, termasuk juga dengan bantuan Bapak Ibu semua, termasuk juga Bayu, karena sudah motivasi saya begitu besarnya. Terima kasih Bayu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya nggak bisa menjawab sampai tadi seperti ini. Mohon maaf, tidak ada Bu Ekna sama Bu Laili Pak O, dan Pak Fuad sing ya berbobot. Oke, Pak Kapunten, Pak itu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya melu. Oke, selanjutnya bisa dimulai untuk forum diskusi. Jadi di sini betul yang disampaikan Pak Asari bahwa kita
intinya ngobrol santai. Mungkin dari diskusi ini yang awalnya belum pernah melihat secara menyeluruh tentang visi maupun prakarsa perubahan untuk sekolah, akhirnya bisa mulai introspeksi atau reflektif tentang apa yang sudah kita berikan untuk sekolah, terutama kepada murid. Tujuan diskusi hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, jadi di sini sebelum itu saya ingin mengulas kembali tentang visi. Sebetulnya panjenengan saya yakin sudah paham tentang visi. Di sini materi yang tentang visi di situ saya garis bawahi bahwa visi itu seperti ibarat ketika kita masih kecil ditanya mau jadi apa kalau sudah besar. Jadi visi itu sesuatu yang menjadi cita-cita atau keinginan atau tujuan. Nah, di sini visi itu adalah representasi visual kita akan masa depan, kemudian juga penggambaran tentang keadaan di masa depan, membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Termasuk kita sebagai guru atau pendidik, visi itu tidak bisa hanya sama setiap tahun atau bertahun-tahun, tapi disesuaikan dengan kondisi sekolah, bahkan dengan perkembangan zaman yang semakin cepat. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menyusun sebuah visi ternyata tidak begitu saja. Ada tahapan yang harus dilakukan yang bisa membantu kita akhirnya menemukan visi yang betul-betul berasal dari hati kita, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada 6 pertanyaan. Kalimat depan untuk mengisi cita-cita untuk murid. 1. Saya memimpikan murid yang, kemudian sampai terakhir. Sebelum itu saya di sini sudah mengerjakan terlebih dahulu. Ini yang sudah saya buat. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, saya memimpikan murid-murid yang, nah, di sini saya pribadi menginginkan murid saya memiliki prestasi yang unggul baik di bidang akademik maupun non akademik dan berbudi pekerti luhur. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang dibekali dengan bakat masing-masing, dan jika diasah bakatnya maka akan menjadi potensi besar bagi dirinya dengan penemuan bakat dan pengembangan bakat. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa dalam proses belajar mereka yang harus lebih aktif, inovatif, dan tidak bergantung hanya dari materi dari guru dan berdaya juang tinggi untuk mencapai kompetensinya. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa menerapkan peran dan nilai-nilai sebagai guru, mendidik murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menjadi guru yang membimbing, mengarahkan atau menuntun, memenuhi segala kebutuhan murid sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki murid untuk mencapai prestasi. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang solid, serta menciptakan kondisi sekolah yang kondusif dan nyaman bagi murid, sehingga murid dengan merdeka mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Baik Bapak Ibu, di kegiatan ini kami minta bantuan panjenengan sejenak untuk mengisikan 6 jawaban pertanyaan tersebut di lembar yang akan saya bagikan.
Ustadz Edi, ngajar SD 1. Nggak tahu siapa nama istrinya ya. Dari situ. Istrinya apa? 12 jadi rokok. Iya. Nggak sampai 20 menit kan? Kalau saya kan paling 5 menit. Masuk Jura Dekor, Gang Buntu. Masuk Gang Buntu ke selatan. Gabungan. Sebelum kalau dari sini, sebelum rel, jembatan rel kereta api, kiri jalan ada ini. Adalah ke apa? Hanya kemudian Pokok ujian.
Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan melengkapi paragraf rupan untuk menggambarkan visi Bapak Ibu tentang murid di masa depan. Pertanyaan yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang di sini dari jawaban panjenengan ada yang menginginkan murid memiliki anak dan budi pekerti yang baik serta unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, murid yang berkarakter positif dengan riang, mandiri, inovatif, bertakwa dan berakhlak mulia, murid yang pintar, berakhlakul karimah. Saya memiliki murid yang berilmu dan beradab, berakhlakul karimah. Saya memiliki murid yang cerdas, berprestasi dan berakhlakul karimah. Saya memiliki murid yang berakhlakul karimah dan berbudi pekerti yang luhur. Jadi Bapak Ibu, dari jawaban panjenengan tentang pertanyaan yang pertama, saya memiliki murid-murid yang di sini banyak yang menjawab. Yang pertama tentang karakter murid yang berbudi pekerti luhur, kemudian berprestasi, inovatif, mandiri, berkarakter positif. Jadi memiliki murid yang berprestasi, inovatif, mandiri, dan berakhlakul karimah. Jadi yang menjawab berakhlakul karimah hampir semuanya. Mandiri dan berakhlakul karimah. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki potensi dan karakteristik yang baik. Saya percaya bahwa murid kita adalah anak yang dianugerahi kelebihan masing-masing, kemudian mempunyai kelebihan sesuai bakat dan minat, unik dan aset berharga. Kemudian ada yang menjawab murid yang hebat dan istimewa karena masing-masing pasti punya potensi. Yang manusia yang unik dan memiliki keberagaman sikap dan sifat yang harus dijaga dan dikembangkan potensinya sebagai aset bangsa. Jadi Bapak Ibu, dari pertanyaan yang kedua ini kita simpulkan semuanya mengharapkan, saya percaya bahwa murid memiliki potensi, bakat minat, jadi memiliki aset bangsa yang potensi, bakat minatnya masing-masing, sesuai bakat minatnya masing-masing. Jadi betul Bapak Ibu bahwa murid itu bukan lagi seperti halnya yang dulu kita pernah dapatkan, bahwa murid seperti halnya lembaran kertas yang kosong. Ternyata itu bukan lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi konsepnya adalah murid sudah memiliki bakat dan minat dari lahir. Jadi ada di situ kodrat alam dan juga kodrat zaman disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Baik, yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan, Bapak Ibu mengutamakan pendidikan karakter, kemudian mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan persamaan hak dan kewajiban antar
dimusyawarahkan apabila ada kendala atau selisih paham. Jadi dari jawaban tersebut disimpulkan bahwa di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid dan penanaman karakter. Pendidikan yang berpihak pada murid dan menanamkan karakter. Jadi pengerti. Kemudian selanjutnya yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa ilmu adalah kebutuhan sepanjang hayat. Ini cita-cita kita nih Bapak Ibu. Jadi kita mengharapkan siswa kita itu sadar tentang kebutuhan akan belajar sepanjang hayat. Kemudian memiliki cita-cita atau keinginan yang akan mereka wujudkan di masa yang mendatang, mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Sadar betul bahwa dirinya dididik untuk menjadi generasi penerus bangsa. Baik Bapak Ibu, jadi disimpulkan di sini murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk mencapai cita-cita. Pertanyaan yang kelima. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mengembangkan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas, mengantarkan murid sesuai bakat dan minatnya, mendidik siswa dengan senang hati dan ikhlas dalam mengemban amanah. Kemudian kita simpulkan dari jawaban panjenengan bahwa saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mengembangkan tadi Bapak Ibu, mengembangkan bakat dan minat murid untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Baik, pertanyaan yang terakhir. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk mencapai tujuan atau visi butuh komitmen bersama untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian ada yang menjawab, tugas bersama. Mendidik murid adalah tugas bersama, bahwa masing-masing guru memiliki energi baik yang jika disatukan dalam kolaborasi akan terwujud kerjasama yang luar biasa. Kerjasama ini semuanya mengharapkan kerjasama. Jadi kesimpulannya, siswa, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa di sekolah saling berkolaborasi
kolaborasi ya, untuk mencapai tujuan atau sebuah misi dibutuhkan kolaborasi yang solid di sekolah. Untuk mencapai tujuan atau visi dibutuhkan kolaborasi yang solid. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah jadi panjenengan sudah menuliskan harapan di masa yang mendatang ya untuk murid kita nantinya. Memang mendidik itu tidak bisa secara langsung bisa merubah seseorang, tapi kita butuh tadi kolaborasi, kemudian juga keteladanan dari kita sebagai guru terutama. Dan di sini juga harus berpihak pada murid tadi Bapak Ibu. Memang ada yang secara frontal menunjukkan bahwa jika seorang murid yang tidak berhasil itu gurunya ternyata yang salah, ada yang beranggapan seperti itu. Ada yang juga harus keduanya saling mempunyai tujuan yang sama nih Bapak Ibu. Jadi di sini kita berusaha sebagai guru, karena di sini kita fungsi sebagai guru, maka kita pikirkan bagaimana kita sebagai guru yang baik yang berpihak pada murid. Nah, setelah itu kita arahkan murid-murid kita menjadi pribadi yang awalnya memiliki potensi negatif, bisa diarahkan atau ditutupi dengan potensi atau bakat minatnya tadi, untuk mencapai tujuannya adalah kesuksesan dan kebahagiaan setinggi-tingginya murid. Karena kita sebagai pendidik tidak bisa mengubah seseorang yang tadinya seperti seorang petani padi yang tidak bisa mengubah tanaman padi menjadi tanaman jagung. Jadi kita sebagai guru juga demikian, kita tidak bisa mengubah murid seperti yang kita inginkan, tapi paling tidak kita bisa menuntun, mengarahkan mereka ke hal-hal yang baik dan menjadi karakter yang baik nantinya di masyarakat terutama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk berikutnya, setelah kita melengkapi kalimat rumpang ini, maka kita akan mendapatkan kunci untuk menuliskan sebuah visi. Jadi harapan-harapan yang sudah dituangkan di 6 pertanyaan ini itu adalah landasan untuk menyusun sebuah visi. Kemudian di sini kita kembali atau flashback kepada visi yang sudah ada di sekolah kita, yaitu visi SMP Negeri 1 Jatiroto. Yaitu di situ terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul, jujur, transparan, akuntabel, berwawasan, kebersamaan, dan bermartabat. Nah, Bapak Ibu, dari uraian panjenengan tadi di paragraf rumpang untuk cita-cita murid, maka kita bisa merefleksikan kepada visi sekolah. Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan yang kita harapkan atau kita cita-citakan? Jika visi itu sudah sesuai, maka perilaku positif apa yang perlu ditingkatkan? Seperti itu Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, jadi di sini kita bisa menyandingkan tadi yang sudah kita jawab di paragraf 4 dengan visi sekolah kita. Dari jawaban panjenengan semuanya, harapan untuk murid, semuanya sudah masuk ke dalam visi sekolah, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berpendapat. Yang di sebelah kanan itu kan impian dari Bapak Ibu semua. Jadi apakah sudah tercover dalam visi sekolah ini? Kalau misalnya sudah tercover ya. Tadi kolaborasi ya. Oke, sebenarnya visi itu idealnya harus di up to date setiap tahun. Nah, setiap 4 tahun sekali itu 1 tahun atau 4 tahun sekali ya Pak? Kalau idealnya tiap tahun nih, tiap tahun. Supaya apa? Karena perkembangan zaman itu kan juga selalu mobilitas, artinya selalu tidak stabil. Nah, sebenarnya visi yang tertera di depan itu adalah visi beberapa tahun yang lalu. Memang di sekolah kita jarang sekali ada diskusi tentang perubahan visi dari SMP Negeri 1 Jatiroto. Kadangkala hanya formalitas saja di buku dokumen 1. Oleh karena itu kita perlu berkolaborasi untuk mengkolaborasikan apa yang kita mampu sebagai pendidik untuk mengembangkan sekolah kita itu akan dibawa kemana. Jadi perahu besar yang bernama SMP Negeri 1 Jatiroto itu sebenarnya mau kemana sih? Itu kan sebenarnya visi itu. Jadi visi SMP Negeri 1 Jatiroto yang tertera di depan itu sebenarnya adalah visi beberapa tahun yang lalu. Kalau disejajarkan dengan zaman yang sekarang, kita perlu visi yang berprofil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya sudah mengikat keseluruhan dari potensi yang akan kita bawa di perahu kita. Jadi mungkin ada beberapa kata dari visi itu yang akan kita tindak lanjuti bersama. Semoga nanti ada waktu di tahun ajaran baru supaya kita bisa duduk bersama untuk memperbarui visi dari SMP Negeri 1 Jatiroto. Jadi bajunya bisa berganti walaupun hakikatnya tetap sama. Kita ingin siswa yang berilmu dan beradab. Itu saja Bu. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Memang visi ini seingat saya dibuat 2014 atau 2015
berarti sudah 8 atau 9 tahun yang lalu. Kalau dengan bahasa yang sekarang itu sudah tidak sesuai dengan kodrat zaman kan begitu. Karena yang kita hadapi kan tiap tahun sudah berubah. Nah, tentunya nanti dengan harapan dari kalimat rumpang yang tadi ditanyakan oleh Putri, nanti kita bisa merubah visi sekolah kita sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Itu nanti juga bisa disesuaikan dengan analisis lingkungan 7 aset. Nah, nanti disesuaikan dengan itu. Benar yang disampaikan Bu Leli, nanti memang harus up to date tiap tahun, karena yang kita hadapi kan manusia, bukan benda mati. Jadi sesuai dengan apa ya, kontrak zaman dan kebutuhan di sekolah kita apa. Jadi saya kira itu ya memang kadaluarsa kalau ini sudah, karena sudah 8 tahun yang lalu gitu. Karena memang biasanya di tiap sekolah itu visi ini turun temurun. Idealnya dengan pergantian siswa baru itu sudah ada visi baru. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Leli sama Pak Ro'uf, jadi intinya memang sama bahwa untuk visi itu memang bukan statis tapi sifatnya adalah dinamis. Ini betul Pak Ro'uf sama Bu Leli, ini memang visi ini adalah visi yang turun temurun, bahwa saya dulu pada saat beberapa puluh tahun yang lalu ini saya ikut untuk merumuskan ini, Pak. Jadi beliaunya kepala sekolah itu sampai sekarang saat ini sampai sudah sedo. Bapak ketika itu almarhum Bapak Buyadi. Itu saya ikut di situ, saya ikut menyusun dari visi ini. Jadi demikian. Jadi memang harusnya memang untuk tahun ke depan monggo kita duduk bersama untuk menyusun visi ini agar ya ada perubahan sedikit meskipun intinya tetap sama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pendapat yang disampaikan, termasuk juga PR untuk sekolah kita dari Bu Leli maupun Pak Ro'uf dan Bu Titin. Beliau sebetulnya yang lebih tahu karena saya juga baru di sini. Memang betul yang disampaikan bahwa visi itu bukan seperti hal yang ketika dirubah itu jelek, bukan, tetapi memang harus disesuaikan dengan kondisi murid yang kita hadapi. Itu sama halnya dengan disampaikan Pak Ro'uf, bukan benda mati. Kalau benda mati mungkin misalkan membuat sesuatu produk mungkin tetap seperti itu kualitasnya, tapi kalau manusia tidak seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah merefleksikan visi sekolah kita, dan semoga kedepannya kita ada waktu dan kesempatan untuk memang betul-betul duduk bersama dan menyelaraskan kembali visi sekolah kita ke arah yang lebih baik. Untuk selanjutnya di sini saya menyampaikan sedikit tentang visi saya sebagai guru penggerak. Di sini saya ingin mewujudkan peserta didik yang berprestasi unggul, inovatif, berwawasan global, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Dari hari ini jadi merancang sebuah visi tadi, panjenengan sudah menyusun paragraf rumpang sehingga
menjadi sebuah visi. Kemudian yang kedua, prakarsa perubahan di sekolah. Harapan dari prakarsa perubahan yakni dapat mewujudkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik berdasarkan potensi atau kekuatan yang telah dimiliki oleh sekolah. Selain itu, diharapkan dengan adanya prakarsa perubahan tersebut juga dapat mewujudkan peran pendidik yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid serta mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri murid. Bapak Ibu, untuk menyusun sebuah prakarsa perubahan, di sini ada yang disebut sebagai inquiry apresiatif atau disingkat IA. Inquiry apresiatif ini mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan berusaha mencari cara untuk mempertahankan hal baik tersebut dan memunculkan strategi ke arah perubahan yang lebih baik. Inquiry apresiatif ini bisa menggunakan metode baca. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Jadi sebelum membuat suatu prakarsa perubahan, kita menuliskan terlebih dahulu pada tabel. Di sini tabel baca yang tadi di Bapak Ibu, yang pertama buat pertanyaan. Masih loading. Ini Bapak Ibu membuat pertanyaan utama. Jadi pertanyaan ini bisa berupa pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset, potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya ada 1 atau 2 saja secara redaksional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Nah, Bapak Ibu, saya di sini juga mohon saran dari panjenengan. Saya di sini menuliskan tentang prakarsa perubahan, di mana saya menginginkan atau pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kemudian pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada murid? Termasuk juga kita harus menentukan tindakan, daftar tindakan atau pendidikan yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Ambil pelajaran, tadi di Bapak Ibu baca itu tadi buat pertanyaan, ambil pelajaran. Kemudian gali mimpi. Kemudian jabarkan rencana. Dan yang terakhir atur eksekusi. Jadi di sini saya mengusung tentang prakarsa perubahan, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Menurut saya pembelajaran yang menyenangkan bagi murid merupakan salah satu bentuk penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid memiliki kebutuhan dasar manusia yang salah satunya adalah kebutuhan akan kesenangan. Ketika dalam proses pembelajaran guru memenuhi kebutuhan tersebut, murid dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya dengan baik. Guru tidak dapat mengubah murid menjadi seperti apa yang guru inginkan, layaknya seorang anak Bapak Ibu. Jadi kita di sini berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, di mana berpihak pada murid, dan nanti arahnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita menyusun
modul ajar yang disesuaikan dengan bakat dan minat murid. Nah, itu apakah kita sudah melakukannya sehingga kita memenuhi akan kebutuhan yang diharapkan murid Bapak Ibu. Termasuk juga tentang kemampuan murid yang berbeda-beda. Jadi bakat dan minat murid itu berbeda sehingga mereka pun juga memiliki salah satunya gaya belajar yang berbeda, kemudian cara belajar yang berbeda seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian paparan dari saya tentang visi dan prakasa perubahan. Terima kasih atas dukungan selama ini Bapak Ibu semua kepada saya. Tidak menjadikan saya kemudian patah semangat, tapi saya semakin bersemangat di sini untuk menambah ilmu, kemudian memperbaiki diri. Saya sendiri pun juga belum menjadi guru yang sempurna untuk anak didik saya. Demikian, terima kasih. Kemudian saya kembalikan lagi ke Pak Aslan. Terima kasih Ibu Tri Handayani, luar biasa diskusinya Bapak Ibu. Ternyata alhamdulillah tujuan diskusi hari ini berhasil. Harapan dari BPGP kan memang ke depan ada perubahan. Barusan sudah disampaikan oleh guru-guru sini, ada Bu Eli, Pak Rauf dan IPT, bahwa visi sekolah ini insya Allah sudah melahirkan banyak cucu. Tahun 2002 itu Iya. Tadi sudah 2002 berarti sudah sekarang 2000. Jadi memang perlu ada renovasi biar lebih cantik lagi kan seperti itu ya. Jadi harapannya memang BPGP ada perubahan di sekolah. Maka dari itu ada dikumpulkan Bapak Ibu guru untuk menyampaikan impiannya seperti apa, kemudian merefleksikan dengan visi sekolah. Harapannya ke depan membawa perubahan. Kalau misalkan yang tadi visinya sudah sesuai dengan harapan Bapak Ibu, yang perlu diperbaiki perilaku positif dari sekolah. Karena ini perlu ada revisi dari visi menyesuaikan dengan kebutuhan, otomatis nanti perilaku positif juga banyak yang perlu dikembangkan. Kalau dulu angkatan saya itu kok beda ya Bu? Yang didiskusikan kalau dulu visinya guru penggerak, sehingga hanya guru penggerak itu yang wajib menjalankan visi guru penggeraknya kan gitu ya. Artinya visi guru penggerak itu apakah sudah bisa diselenggarakan Nah, dengan sekarang berubah, harapan guru kemudian direfleksikan dengan visi sekolah. Semakin angkatan itu modul terus berubah mengikuti perkembangan, dan menurut saya ini yang lebih relevan. Jadi harapan guru seperti apa kemudian direfleksikan dengan visi sekolah, akhirnya kita tahu apakah sudah ada relasi, ada korelasi atau masih belum. Kemarin beberapa sekolah antara harapan dengan visinya itu sudah sesuai, tapi ada beberapa perilaku yang perlu ditingkatkan. Salah satu contoh misalkan, saya tidak akan menyebutkan sekolahnya, menginginkan anak-anaknya disiplin, tapi gurunya banyak yang telat. Jadi ketika anak-anak telat ditangani oleh guru, kemudian ketika gurunya telat, siswanya tanya, kalau guru yang telat siapa yang menangani? Kemudian ada juga yang menceritakan menginginkan anak-anak yang beriman dan bertakwa dengan kegiatan sholat duha dan zuhur berjamaah, tapi yang ikut kegiatan hanya guru agama. Ketika ditanya sama anak-anak, guru yang lain sholat di mana? Akhirnya terpaksa guru agamanya menyampaikan sholatnya di ruang guru. Ini kan kurang relevan. Seharusnya
kita sebagai guru ingat sosok kan gitu. Jadi harapannya diskusi kita ngobrol santai kita hari ini ke depan membawa perubahan di yang akan datang. Mudah-mudahan nanti ada forum seperti ini lagi, karena memang betul katanya Pak Rauf harus mengikuti perkembangan zaman, dan semua warga sekolah ketika merumuskan visi misi itu harus tahu, termasuk juga perwakilan dari siswa, perwakilan dari murid, karena seluruh warga sekolah juga terlibat. Alurnya seperti tadi, harapan-harapannya apa kita tuangkan, harapan siswa, harapan wali murid, harapan guru-guru, dan semuanya tertuang, kemudian baru kita merumuskan visi misi. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya semua. Terima kasih Bu Tri sudah memimpin jalannya diskusi. Kita tutup acara pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.